Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyafa 'anil ghummah wa jala wa yahiba dzulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabiyyin fakunna bi khairi ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, limpah puji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemukan kita, yaitu setiap malam Selasa ketiga pembacaan Burdah Al-Madih oleh Imam Busiri. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tadi dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pujian-pujian kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu sarana untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke Habibah junjungan Nabi besar kita, panutan kita, cahaya di dalam jiwa dan sanubari kita, datuk daripada Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, ahlul baitnya, istri-istrinya, dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini nanti di yaumul qiyamah kita dikumpulkan lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keimanan kita kepada Allah, diberi keistiqomahan dan dilancarkan daripada rezeki kita dan diangkat dari penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam hadis ke 38. Sallallahu alaihi wasallam, Fatimatun bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamati ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Rawahul Imam Al-Hakim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidatuna Fatimah adalah bagian dari hidupku. Sayyidah Fatimah adalah bagian dari hidupku. Barang siapa yang membencinya, menyakitinya, sama saja telah menyakiti diriku. Barang siapa yang telah membuatnya ia ridha, membuatnya ia gembira, maka sama saja telah membahagiakan diriku. Wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah. Sungguhnya nanti pada hari kiamat itu semua nasab-nasab itu akan terputus, tidak membawa manfaat kecuali nasabku, sebab keturunanku, dan periparanku. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Sebelum kita kaji, kita harus tahu bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Dan begitu juga bagaimana kecintaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah
ketika bertemu Sayyidatuna Fatimah selalu memeluknya, menciumnya, mendoakannya. Harapan yang tinggi, kasih sayang tinggi kepada panutan daripada kaum muslimah sedunia. Begitu tinggi kecintaan Rasulullah SAW kepada putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Dan begitu juga sangat tinggi kecintaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah SAW. Sehingga pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah membuat roti dari gandum, bikin roti. Kemudian roti tersebut diberikan kepada ayahanda tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum makan selama 2 hari. Belum makan selama 2 hari. Kebetulan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra memberikan roti hasil buatannya. Begitu senang dan gembiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan anaknya yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepatuhan Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayohal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu siapapun yang menyakiti atau bikin sedih Sayyidah Fatimah, maka sama saja menyakiti daripada hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang menggembirakan hati daripada Sayyidah Fatimah, sama saja menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyambungkan hadis seraya ini berkaitan bahwasanya sesungguhnya nasab-nasab di hari kiamat nanti akan terputus kecuali nasab-nasabku dan sebab daripada keturunanku atau daripada periparanku. Dan kita ayol ikhwan di dunia ini hidup yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu kita mencari asal muasal ke atas kita. Toh nanti di yaumil kiamah kita akan diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan, ada perbuatan yang bikin Allah ridho, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Jadi cukup ayol ikhwan, kita fatihahin orang tua kita yang sudah meninggal ataupun kakek kita sampai yang kita tahu. Kan di tawasul sudah diajarin wa usulihim wa furu'ihim wa anta ta'lam bi asma'ihim, ya Allah. Kita Fatihah kenapa? Wa usulihim wa furu'ihim. Ya Allah, dengan asal-asal muasalnya ke atas-atas ya, bin siapa, wa furu'ihim sampai ke bawahnya. Wa anta ta'lam bi asma'ihim, ya Allah, engkau tahu siapa nama leluhur-leluhur kita sampai atas, bahkan nanti kepada anak-anak cucu kita. Jadi tujuan hidup kita bukan mencari sampai mana leluhur kita. Cukup yang kita tahu, bapak kita, kakek kita, mungkin buyut kita, sudah. Yang harus kita cari adalah bagaimana caranya membuat para leluhur kita bergembira. Kemarin pada malam minggu yang lalu, 8 hari yang lalu atau tanggal 7, kemarin di Kampung Bandan, Habib Hanif Al-Autos membahas kitab Sabil Intikar yang disusun oleh Imamul Haddad. Di dalam kitab Sabil Intikar ini, kemarin Al-Fagir mendengar bahwa Imamul Haddad mengutip daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya kama qala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sudah meninggal ini merasakan apa yang dirasakan daripada anak-anaknya atau orang-orang yang dikasihinya di dunia. Jika kita punya amalan baik,
kita punya kelakuan baik, maka itu membuat orang-orang yang kita sayang atau leluhur kita di kuburan bergembira. Dan didoakan kita semoga istiqomah. Tuh, bagi orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang kita sayang. Kalau kita berbuat baik, amalan soleh, di kubur mereka mendoakan kebaikan kita diterima Allah dan didoakan kita agar istiqomah. Apabila sebaliknya, jika kita berbuat yang tidak baik, maka akan membuat sedih daripada hati orang-orang yang telah mendahului kita, leluhur kita, ataupun orang-orang yang mencintai kita. Dan orang-orang yang mencintai kita, yang telah mendahului kita, menangis dan berdoa kepada Allah agar dimintakan pintu hidayah, diberikan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Fakir alhamdulillah ngerasain banget nikmatnya ngaji itu. Jadi menuntut ilmu nggak ada kata habisnya. Mungkin dulu kita sering dengar, lu jangan badung mulu lu jangan nakal mulu, kesian orang tua lu nangis di kuburan. Kita mungkin sering dengar. Kalau lu berbuat buruk, buat yang enggak kasihan nangis. Ternyata itu benar, salah satu sumbernya adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya berkah kalau kita ada waktu kita sempatkan untuk mengkaji ilmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putri tercintanya dan kepada anak cucunya. Barang siapa yang menyenangkan daripada hati Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain, wa furu'ihim, dan ke bawahnya, maka sama saja menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Sayyidah Fatimah bid'atun minni. Sayyidah Fatimah adalah bagian dariku, yaitu adalah bagian dari belahan jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hari Jumat ada Sa'ah Fatimiyah atau Sholawat Fatimiyah habis asar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Dibaca minimal 80 kali atau dibaca 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka yang membuatnya sedih juga membuat sedih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat gembira, yang membuat bahagia, sama saja membahagiakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecilnya apa? Kita punya anak-anak ini. Kita ajarkan yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik, cara makan yang baik, cara minum yang baik, cara bermuamalah yang baik, cara tidur yang baik. Itu salah satu cara kita menggembirakan hati Sayyidatuna Fatimah, yang secara otomatis juga menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak peduli sama anak-anak kita, sedangkan Sayyidah Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada anak-anaknya dan anak-anak kecil, maka jika kita menelantarkan anak-anak kita biarkan anak kita main handphone tanpa kita kontrol, kita biarkan anak-anak kita ikut tren, yang mana tren ini menjauhkan kita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dapat menyakiti hati Sayyidah Fatimah hingga menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah contoh kecilnya, ayo ikhwan. Begitu besar kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para zuriatnya, kepada para cucunya. Pernah suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik, yang termasuk daripada khadimnya atau pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik ini memang sehari-hari tinggal di rumah Rasulullah SAW. Pernah ketika waktu itu menggendong
daripada Sayyidina Hasan. Menggendong daripada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong daripada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain tersebut. Antara Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Ketika digendong, biasa yang nguruskan Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian ketika diambil sama Rasulullah, lagi digendong, lagi didoain, mungkin lagi dipegang palanya tuh. Kemudian mengeluarkan daripada air kencing dan kena daripada bajunya Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik tidak kepingin bahwasanya Rasulullah SAW terkena kotoran daripada cucunya tersebut. Apakah Rasulullah SAW merasa terganggu dengan air kencing tersebut? Rasulullah SAW sama sekali tidak terganggu dengan air kencing cucu tercinta yang tersebut. Sehingga ketika Sayyidina Anas bin Malik ingin mengambil dengan niat untuk berganti pakaiannya, untuk membersihkan daripada badannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau berkata, "Malak ya Anas, kenapa engkau? Adakah engkau tahu bahwa saja yang menyakiti ia sama saja menyakiti diriku?" Nah, ini termasuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya. Tidak sampai di situ. Pernah suatu ketika Sayyidina Hasan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Sayyidina Hasan ini main di pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan main di pundaknya Rasulullah SAW. Lama sujudnya Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat menganggap bahwasanya Rasulullah meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah nanya kepada sahabat, apakah ada yang mengira di antara kalian bahwa saya meninggal dalam keadaan sujud? Naam ya Rasulullah, beberapa dari kami menganggap engkau meninggal karena tidak biasa-biasanya engkau sujud dalam keadaan yang lama. Apa Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya ketika sujud tadi ada cucuku yang bernama Hasan. Maka aku tidak ingin mengganggunya ketika sedang naik di atas pundakku. Begitu Rasulullah SAW sangat mencintai daripada cucunya. Dan begitu mulia Sayyidina Hasan bisa naik ke pundaknya Rasulullah SAW, pundak yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pundak yang telah melakukan Isra dan Mi'raj ketemu Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia Sayyidina Hasan bisa menunggangi daripada pundaknya Rasulullah SAW. Dan ayyuhal ikhwan, ketahuilah, begitu juga Rasulullah SAW mengajak main cucunya seperti kita mengajak main anak kita. Jadi pernah ketika Rasulullah SAW main seperti kuda-kudaan dan cucu-cucunya Sayyidina Hasan dan Husain duduk di atas pundaknya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita punya anak kecil, niatin sunnah, biarin anak-anak kita naik di pundak kita, tafa'ulan atau mengikuti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya siapapun yang membuat gembira akan membuat gembira daripada Rasulullah SAW. Siapa saja yang membuat Sayyidah Fatimah gembira akan menggembirakan daripada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita punya keluarga atau punya saudara, kemudian kita bisa dakwahin, kita nasihatin dengan lemah lembut, dengan akhlak, bagaimana caranya orang-orang terdekat kita
baik lelaki maupun perempuan bisa menutup daripada auratnya, maka sama saja kita menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak usah pusing ngurusin daripada ketersambungan. Kalau kita memiliki kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita memiliki kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita punya ketersambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kalau kita ada garis keturunan, tetapi tidak mengikuti, mencontohi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita anggap aja diri kita sebagai umatnya, nggak usah lebih. Kita menganggapnya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah lebih. Yang lebihnya nanti buat bonus. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kalau diperlakukan khusus nanti di yaumil kiamah, itu adalah bonus daripada mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah jelas-jelas bilang kok, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan berkumpul bersama engkau orang-orang yang engkau kasihi. Engkau nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan mengumpulkan bersama orang yang engkau sayangi. Maka kalau kita kepengen ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patokan hidup kita, landasan kita semuanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian patokan kita juga adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Di sini yang pertama adalah bayan anna sayyidatuna Fatimah bid'atun minhu sallallahu alaihi wasallam. Bayanu anna sayyidatuna Fatimah bid'atun minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika isyaratun limakanatiha fi qalbi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan bahwasanya sayyidatuna Fatimah adalah bagian dari diri Rasulullah, dan itu merupakan isyarat akan kedudukan Sayyidah Fatimah di dalam hati Rasulullah SAW. Bukan sekedar anak sama bapak biasa, tetapi ada hubungan yang khusus, yang spesial di hati Rasulullah SAW. Juga dari hadis ini yang kita bisa pelajari adalah penjelasan tentang terputusnya seluruh hubungan seperti nasab, perbesanan, dan sebab-sebab lainnya selama tidak bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita harus garis bawahi, kalaupun garis nasab kita, perbesanan kita, atau sebab-sebab lainnya tidak bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti bukan umatnya Rasulullah. Bukan berarti bukan umatnya Rasulullah. Tetapi kalau kita memiliki connection yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayan suratil qudwah wal misalil ulya li nisa'al mu'minin liyatashabbahna bihin. Penjelasan tentang bentuk keteladanan dan contoh tertinggi bagi para wanita mukmin agar mereka meneladaninya. Jadi standar teladan perempuan, nanti kasih tahu di rumah istri-istri bahwasanya contoh tertinggi bagi para wanita perempuan mukminah adalah dengan meneladani Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terakhir, besok kalau udah yang terakhir girang nih. Yang terakhir, penjelasan tentang kasih sayang seorang ayah, terutama dari sosok yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Jadi kasih sayang seorang ayah, tapi bukan seorang ayah karena Nabi Muhammad SAW sebagai ayah dan juga sebagai Rasul. Dan ini Masya Allah yang kita harus ambil dari pelajaran. Tidak banyak, maksudnya tidak sedikit daripada, nggak usah jauh-jauh, orang kaya atau orang yang punya jabatan tinggi, orang kaya atau yang punya jabatan tinggi, anaknya itu kepengen juga dihormatin, kepengen juga dihargai. Padahal yang bikin mulia adalah orang tuanya. Gitu. Nah ini mau nggak mau anaknya ada rasa daripada minta diperlakukan khusus misalnya, karena orangnya orang besar, misalnya pejabat kan, wah anak pejabat, masa iya nggak dapat kecipratan kehormatan dari orang misalnya gitu. Ada di dalam diri kita seperti itu. Tetapi Sayyidatuna Fatimah justru menjadi tolak ukur kita. Ayahnya seorang nabi tidak mentang-mentang semaunya hidup tanpa aturan. Justru Sayyidah Fatimah hidup itu dengan memenuhi aturan. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Fatimah tangannya ini kasar. Tangannya ini kasar karena apa-apa ngelakuin kerjaan di rumah itu sendiri. Ya nyapu, ya nyuci, ya masak. Semua kebutuhan untuk ngurusin suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kebatang kara Sayyidah Fatimah. Artinya apa? Tidak ada pembantu. Sehingga ini termasuk daripada kemanusiawian. Jadi Sayyidah Fatimah pernah datang ke rumah Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah SAW pada saat itu sedang sibuk. Tetapi Rasulullah SAW tahu, dan ini yang harus kita ambil pelajaran. Enggak mentang-mentang anak Nabi, enggak mentang-mentang orang mulia, tahu orang tuanya lagi sibuk, tapi Sayyidah Fatimah kembali lagi ke rumahnya. Ada yang mau disampaikan. Mungkin kalau kita ini, kan saya anaknya, begitu kan? Saya anaknya, kamu ini siapa? Kan gitu. Kamu ini tamu, tapi saya anaknya yang lebih dekat, kan begitu. Tapi Sayyidah Fatimah ketika datang ke rumah Rasulullah saat lagi sibuk dengan sahabat-sahabatnya, Sayyidah Fatimah pulang lagi ke rumah. Akan tapi ayah yang baik juga tahu bahwasanya ada anaknya yang telah mengunjunginya sedangkan Rasulullah sedang sibuk. Ketika tamu-tamunya telah pulang, Rasulullah SAW mengunjungi kembali rumah Sayyidah Fatimah. Sampai Nabi Muhammad SAW saking tidak ingin mengganggu daripada rumah Sayyidah Fatimah, Rasulullah menunggu di depan rumah. Nah ini akhlak seorang anak kepada orang tua dengan anak. Dan ini bukan anak yang biasa, adalah anak Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini bukan ayah-ayah yang biasa, tetapi ayah yang menjadi panutan kita, juru kunci kita yang nanti menyelamatkan kita di hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidah Fatimah di kediamannya, yang mana Sayyidah Fatimah mau ngomong tadi, mau cerita, mau ke rumahnya Rasulullah kan mau cerita, mau ngeluh, tangannya sakit, kerja sendiri. Tetapi Sayyidah Fatimah saking mencintai ayahnya, saking akhlaknya kepada Rasulullah SAW, nggak berani ngomong kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW bertanya, benarkah tadi engkau ke rumahku? Sebenarnya ada apa yang terjadi padamu? Apa yang engkau mau sampaikan, wahai putri tercintaku? Bahasanya begitu. Kemudian Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah yang bertanya, malu kemudian menjawab, karena yang nanya adalah Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah menceritakan bahwasanya keluh kesahnya di rumah tangga, capek, kemudian tangannya kasar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan putri tercintanya juga kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali,
dan membaca takbir sebanyak 34 kali sebelum tidur. Dan itu lebih baik daripada yang engkau pinta. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, semenjak saya mendengar wasiat Rasulullah tersebut, sampai saat ini, saya tidak pernah meninggalkan daripada amalan tersebut. Maka dari itu ayol ikhwan, sebelum kita tidur, yang mana capeknya kita kerja di luar, capeknya kita ngadepin orang, capeknya kita menahan emosi agar tidak marah ketemu semua orang, kita baca daripada tasbih, tahmid, dan takbir, tutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Rasulullah selalu memberikan solusi, tetapi solusinya ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang bisa kita ambil pelajaran, jika ada orang yang memberi kita solusi, solusinya itu membuat kita dekat sama Allah, ambil. Tetapi kalau solusinya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari Rasulullah, menjauhkan kita dari adab, menjauhkan kita dari majlis ilmu, maka jangan ambil nasihat tersebut. Tetapi jika nasihatnya baik, maka ambil daripada nasihat tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi manfaat, khususnya buat diri Al-Fadil pribadi, umumnya kepada hadirin sekalian, yang mana ingat tujuan kita adalah bertemu Allah. Tujuan hidup kita adalah bertemu Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini sehingga tujuan utama kita lupa. Dunia ka mahiya lil maqar wa inna mahiya lil mamar. Di qasidah ya Allah biha tuh ada kan, dunia ka mahiya lil maqar wa inna mahiya lil mamar. Dunia ini adalah tempat lewat, bukan tempat untuk menetap. Jadi banyakin kita, hidup ini kayak kita nyelengin. Hidup ini kayak kita nyelengin. Amal-amal kita nggak usah kita ceritain sama orang, nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sama kayak kita nyelengin. Bedanya nanti celengan ini nanti dibukanya di hari kiamat. Kita bisa ngelihat daripada perbuatan kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana keikhlasan kita. Nanti Allah buka celengan daripada perbuatan kebaikan kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita semua diridhoi oleh Allah, ditimbang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan kita ini menurunkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini menjadi salah satu tersambungnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keburukan-keburukan kita yang telah kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, badil dzunubana hasanat hatta tabi'at. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi terima kasih bagi yang telah hadir. Mohon maaf daripada segala jamuannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.